fight, big right hands. He just wasn't getting as low. Now he is. And Kambosos makes a couple of good shots. Petinju Jose Kambosos telah memberi peringatan keras kepada Teofimo Lopez bahwa dia akan berada dalam masalah yang besar. Petinju tak terkenal dan tak dikenal Jose Kambosos merasa sangat yakin bahwa dia akan mampu mengejutkan dunia tinju pada Sabtu ini, 27 November, saat dia menghadapi juara kelas ringan IBF WBA WBO yang tak terkalahkan, Teofimo Lopez. Kambosos merasa sangat yakin bahwa Teofimo telah membuat kesalahan dengan berpikir bahwa dia adalah sasaran mudah yang akan dia kalahkan dalam satu ronde pada hari Sabtu. Ia bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Teofimo saat melihat dia masih mampu berdiri setelah ronde pertama dengan perlawanan yang keras. Menariknya, promotor Eddie Hearn yang mempunyai perusahaan promosi Matchroom Boxing-nya telah menggelar pertarungan Teofimo Kambosos pada hari Sabtu ini. Telah melewati pertandingan ini menuju kemungkinan pertarungan selanjutnya antara Teofimo versus Devin Haney pada awal tahun 2022. Fokus awal Eddie Hearn pada pertarungan antara Teofimo dan Haney menunjukkan bahwa dia memandang Kambosos sedikit lebih dari sekedar gundukan kecepatan kecil untuk Teo pada Sabtu malam ini. Dalam artian, dia tidak memandang sebelah mata. Kurangnya minat dari penggemar tinju dalam pertarungan ini akan menunjukkan bahwa mereka juga tidak memberikan banyak kesempatan kepada Kambosos untuk menang dalam laga itu. Tidak ada seorang pun dalam resume Kambosos yang telah percaya bahwa Kambosos memiliki peluang untuk menang melawan Teofimo. Ketika kita melihat bagaimana rekor 8 tahun Kambosos yang cukup mandul dalam hal nama berkualitas, itu adalah tanda bahaya bahwa pria itu tidak termasuk dalam list ring dengan bakat seperti Teofimo ini. Kambosos Junior berusia 28 tahun adalah salah satu petarung paling percaya diri, namun belum cukup terbukti dalam olahraga tinju ini. Jika bakatnya sesuai dengan kepercayaan dirinya, Teofimo Lopez akan mendapat masalah tentunya pada Sabtu malam ini. Tetapi kemungkinan itu tidak akan terjadi. Kambosos tidak memiliki kekuatan dan dia kesulitan mengalahkan satu-satunya dua petarung terkenal dalam karir profesionalnya, yaitu Lee Selby yang berusia 34 tahun dan Mickey Bey yang berusia 37 tahun. Dia baru saja mengalahkan kedua orang itu dengan keputusan bulat dan menunjukkan levelnya dalam pertarungan itu. Mudah-mudahan pelatih Kambosos memberikan petunjuknya agar dia tidak melakukan pembantaian pada hari Sabtu ini. Kita benci mengatakannya, akan tetapi Kambosos benar-benar kalah dalam segalanya di pertarungan ini. Teofimo bersenjatai habis-habisan dalam pertarungan ini. The Takeover memiliki kekuatan satu pukulan dengan kedua tangan dan dia mengobom Anda dari sudut manapun. Sebaliknya, Kambosos pergi ke pertandingan ini dengan tidak membawa persediaan apa-apa dan satu-satunya harapan untuk menang baginya adalah menggunakan pelanggaran dengan volume tinggi untuk mampu mengalahkan Teofimo Lopez. Dalam keadaan seperti itu, sama saja Kambosos akan menempatkan dagunya dalam jangkauan tembak setiap ronde. Daya tahan pukulannya tidak pada level yang tinggi dan dia akan dikalahkan oleh Teofimo. Banyak pengamat mengatakan bahwa Kambosos ini akan diragukan mampu keluar dari ronde pertama karena dia terlalu mudah untuk dipukul dan dia akan memudahkan Teofimo dengan mencoba mengalahkannya. Kambosos Junior tampaknya menjadi contoh klasik seseorang yang menuju bencana dan mudah-mudahan dia tidak terluka pada Sabtu ini. Wasit perlu mengawasi pertarungan ini karena ini bisa keluar dari rencana lebih awal, mungkin di awal ronde pertama. Teofimo memiliki keunggulan sebagai pemain muda, kecepatan, kekuatan, dan bakat secara keseluruhan dibandingkan dengan Kambosos. Ini adalah langkah besar di kelas untuk Teofimo dalam beralih dari melawan Vasily Lomachenko ke Jose Kambosos. Kita dapat berargumen bahwa itu juga akan menjadi penurunan kelas yang cukup besar dari pertarungan Teofimo di masa lalu melawan Richard Gomi dan Masayoshi Nakatani. Dia mengatakan dia akan menjatuhkanku di ronde pertama. Sebelum dia terkena COVID pada 19 Juni, dia bilang dia akan menjatuhkanku dalam ronde ketiga. Jadi apa yang berubah? Apa yang akan dia lakukan untuk 11 pertandingan berikutnya ketika dia tidak mendapatkan KO pada ronde pertama? Dia dalam masalah yang besar, kata Kambosos memperingatkan Teofimo Lopez. Ya, pada Sabtu ini akan ada pertandingan akbar antara Teofimo Lopez versus Jose Kambosos dalam perebutan 3 gelar juara tinju dunia sekaligus di kelas ringan versi WBA, IBF, dan WBO.
Teofimo adalah petinju Amerika Serikat yang tak terkalahkan. Dirinya menjadi juara tinju dunia kelas ringan terpadu saat ini setelah memegang gelar IBF sejak tahun 2019. Adapun gelar WBA, WBO, dan The Ring didapatnya setelah berhasil mengalahkan Vasily Lomachenko pada tahun 2020. Pertarungan melawan George Kambosos ini menjadi laga pertama Teofimo dalam mempertahankan sabuk yang telah disandangnya. Sedangkan George Kambosos adalah petinju Australia yang mana dia menjalani 19 pertandingan tanpa pernah kalah, yang mana 10 kemenangannya didapatkan dengan KO. Melawan Teofimo menjadi laga kedua bagi Kambosos di Madison Square Garden di New York. Kambosos terakhir kali bertanding pada tahun 2020, tepatnya bulan Oktober, saat berhasil mengalahkan Lee Selby.